Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marcel Gilardino, saya dari kelompok 5 PPM. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya dengan PPT yang pertama dengan judul Peran Keilmuan Teknik Material dalam Infrastruktur dan Konstruksi Modern. Oke, tanpa kita berlama-lama lagi, bisa langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama di sini kita ngejelasinnya tentang latar belakang. Jadi latar belakang teknis. Jadi yang pertama itu yang kita tahu infrastruktur infrastruktur yang modern ini meliputi apa aja sih? Yang pertama ada jembatan, ada gedung yang bertingkat, ada jalan tol dan bendungan. Nah, terus kita lanjut nih struktur dalam latar belakang ini pasti kita mau harus ngeliat nih struktur yang gimana. Pasti struktur bekerjanya di bawah tekanan statik ataupun dinamik. Yang ketiga ada terpapar lingkungan agresif. Lingkungan agresif ini seperti apa aja atau meliputi apa aja? Kelembapan yang tinggi, air laut, ataupun polusi industri. Yang keempat, dituntut harus memiliki umur panjang. Jadi harus memiliki umur yang panjang ataupun yang pemakaian dalam jangka waktu yang panjang, kurang lebih dari 30 sampai 50 tahun. Terus yang kelima itu ada kegagalan material. Nah, kegagalan material ini bakal nantinya dibahas. Mungkin bagian dasarnya itu keruntuhan struktur dan kerugian ekonomi yang besar. Jadi material konstruksi itu sebenarnya harus memiliki nih, harus memenuhi syarat-syarat apa saja. Yang pertama, kekuatan mekanik yang tinggi, ketahanan korosi, ketahanan fatik, dan stabilitas jangka panjang. Oke, oke, di sini ada dijelasin juga konsep dasar ilmu material. Yang pertama ada hubungan fundamental dari proses, struktur mikro, sifat, dan kinerja. Untuk menjelaskan lebih detail, mungkin bisa jelasin proses itu proses apa saja. Mungkin pada proses pemrosesannya ada rolling, ada welding, ada heat treatment, dan ada struktur mikro. Struktur mikro ini fungsinya untuk melihat ukuran butir, fase, fairlight ataupun fairlightnya nantinya. Dan untuk sifatnya ada yield strength, toughness, ataupun ductility-nya. Nah, untuk kinerjanya itu harus mencakupi ketahanan ketahanan terhadap beban dan lingkungan. Bisa dilihat di sini ada juga kayak kurva hubungan Hall patch. Di sini juga ada rumus-rumusnya. Ada sigma strength, tegangan, strength ada tegangan luluh material, bisa dilihat di situ. Ada konstanta penguatan batas butir, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk jadi kan tadi kita ngebahas tentang material konstruksi, kita juga harus membahas tentang permasalahannya. Yang pertama ada korosi baja tulangan akibat karbonasi beton. Yang kedua ada retak patik akibat beban berulang. Yang ketiga ada creep pada beban jangka panjang. Yang keempat ada serangan sulfat pada beton. Yang kelima, konsentrasi tegangan di sambungan las. Jadi catatan di sini ada yang pertama, karbonasi menurunkan pH beton. Lapisan yang mengakibatkan lapisan pasif baja rusak. Yang kedua ada fatigue terjadi akibat beban siklik seperti kendaraan. Yang ketiga, creep menyebabkan deformasi permanen. Oke, kita lanjut lagi. Ada karakter dan analisis. Karakterisasi dan analisis. Jadi dalam dunia teknik material ini banyak pengujian. Yang pertama ada uji tarik. Untuk alatnya itu sendiri menggunakan alat UTM, Universal Testing Machine. Jadi yang fungsi untuk menentukan batas elastis dan kekuatan maksimum baja agar struktur tidak mengalami deformasi permanen. Yang kedua ada uji tekan beton yang menggunakan alat CTM, Compression Testing Machine, untuk mengetahui kemampuan beton menahan beban tekan pada kolom dan balok. Yang ketiga ada analisis mikrostruktur. Ini biasanya menggunakan mikroskop optik ataupun SEM, scanning electron microscope, untuk mengamati ukuran butir dan fase karena struktur mikro mempengaruhi sifat mekanik itu sendirinya. Yang keempat ada analisis fatigue atau analisis kelelahan suatu material. Jadi fatigue di sini menggunakan FTM atau fatigue testing machine yang tujuannya untuk memprediksi pertumbuhan retak akibat beban berulang untuk menentukan umur pakai struktur. Oke, kita lanjut lagi ke kurva tegangan. Bisa dilihat untuk di sini ada kurva biru untuk menandakan itu baja dan ada kurva oranye untuk beton. Bisa dilihat di sini.
Jadi untuk kurva biru itu bagian awalnya naik lurus, terus ada daerah elastis yang dimana material masih mengikuti hukum Hooke. Kalau beban dilepas, maka kembali lagi ke bentuk semula dan ada titik puncak pertama atau yield strength yang dimana mulai terjadinya nih deformasi plastis. Yang ketiga ada daerah plastis yang dimana baja bisa memanjang cukup besar sebelum patah. Inilah sifat ductile-nya, bisa dilihat dari ductile-nya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan baja bisa menyerap energi, ada peringatan sebelum patah ataupun aman untuk struktur naik, struktur tarik. Yang kedua ada kurva oranye, bisa dilihat kurva oranye di sini eh, hampir naik, hampir lurus lalu langsung turun. Jadi yang pertama beton hanya kuat di daerah elastis, hampir tidak punya daerah plastis. Artinya beton bersifat ketas ataupun brittle. Yang memiliki maknanya ataupun catatannya di sini, beton kuat terhadap tekanan, lemah apabila ditarik. Makanya perlu baja tulangan. Terus di sini ada rekayasa mikrostruktur yang kita bahas tadi terhadap struktur mikro juga. Yang pertama ada grain refinement ataupun penghalus butir yang melalui proses control rolling atau thermomechanical processing. Jadi menghasilkan efek struktur lebih tahan retak, butir makin kecil, batas butir makin banyak, dan diskolasinya terhambat. Yang kedua itu ada pengendalian fase, jadi pada baja struktural dikontrol pembentukan. Fairlead biasanya ada yang untuk menentukan ulat ataupun kuatnya. Fairlead ataupun fairlightnya. Nah, tujuannya untuk menyimbangkan nih kekuatan agar dan keulatan ini agar tidak getas. Yang ketiga ada microalloying. Microalloying ini yang kayak penambahan unsur kecil seperti NB, V atau Ti, niobium, vanadium atau titanium. Fungsinya untuk menghambat pertumbuhan butir, yang dimana membentuk presipitat penguat. Terus untuk meningkatkan kekuatan tanpa menaikkan karbon. Yang keempat ada heat treatment, di mana di sini melalui proses normalizing, winching ataupun tempering. Tujuannya untuk mengkontrol ukuran butir dan distribusi fase untuk mencapai kombinasi yang kuat dan ulat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya tentang fatigue dan studi kasus. Nah, jadi yang pertama ini membahas tentang permasalahan. Jadi permasalahan pertama itu beban kendaraan ataupun beban siklik. Yang kedua ada munculnya retak mikro di sambungan las ataupun baut. Yang ketiga adalah retak berkembang perlahan tanpa terlihat. Yang kedua ada mekanisme kegagalan, retak kecil muncul di daerah konsentrasi tegangan. Yang kedua, retak tumbuh akibat siklus beban yang berulang. Yang ketiga, luas penampang yang berkurang. Yang keempat, terjadinya kegagalan tiba-tiba atau fatigue failure. Kita lanjut ke peran teknik material. Yang pertama ada analisis mikrostruktur, pengujian fatigue life, pemilihan baja dengan toughness yang tinggi, evaluasi desain sambungan, dan inspeksi yang rutin. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, eh, bisa dilihat kayak teknik material ini sebenarnya berperan penting dalam menentukan keamanan dan ketahanan suatu infrastruktur. Yang kedua, sifat mekanik material dipengaruhi oleh mikrostruktur seperti ukuran butir dan fase. Yang ketiga, rekayasa mikrostruktur atau grain refinement, microalloying, heat treatment meningkatkan kekuatan dan ketahanan retak. Yang keempat, karakterisasi material diperlukan untuk memastikan nih struktur bekerja di bawah batas aman. Yang kelima, analisis fatigue pentingnya untuk memprediksi umur akibat beban yang berulang. Yang keenam, infrastruktur yang aman bukan hanya soal desain struktur, tapi juga kontrol material hingga tingkat yang mikro. Oke, berikut dari kesimpulannya. Eh, saya ucapkan terima kasih banyak telah mau melihat dari hasil presentasi saya mengenai tugas kelompok PPM ini. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata pada saat saya melakukan presentasi. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.